Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Muhammad Ali. Dalam video kali ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu dalam penampilan teater untuk membawa peran yang baik, salah satunya dengan menampilkan teknik vokal dan dalam dialog yang baik. Sebelum melakukan itu, terlebih dahulu perlu memperhatikan pernapasan. Ada 4 macam pernapasan yang dipergunakan, yaitu pernapasan dada, pernapasan perut, pernapasan lengkap, dan pernapasan diafragma. Nah, untuk dramaturgi biasanya menggunakan pernapasan diafragma, yaitu dilakukan dengan latihan seperti yang pertama itu kita menyerap udara sebanyak mungkin, kemudian masukkan ke dalam dada, kemudian turunkan ke perut. Sampai di situ napas kita tahan. Yang cara kedua adalah menarik napas dan mengeluarkannya kembali dengan cepat. Nah, ada juga vokal. Untuk mempunyai vokal yang baik, maka perlu dilakukan latihan-latihan vokal, antara lain tariklah nafas, lantas keluarkanlah lewat mulut sambil menghalakan nafas suara dengan suara. Tariklah nafas, lantas keluarkan lewat mulut sambil menggaum suara keluar hidung. Selanjutnya itu sama dengan latihan kedua, hanya keluarkan dengan suara mendesis, contohnya seperti itu. Selanjutnya itu hirup udara banyak-banyak, kemudian keluarkan vokal A sampai batas nafas terakhir, contohnya seperti A, dan seperti itu sampai nada suara jangan berubah. Dan terakhir sama dengan latihan di atas, hanya saja nada tinggi rendah suara diubah-ubah, naik dengan turun atau dalam satu tarikan, contohnya oke. All vokal dimaksud untuk menampilkan vokal yang baik, yaitu yang pertama itu dapat didengar atau dalam jangkauan penonton sampai penonton yang paling belakang. Yang selanjutnya itu jelas. Maksud dari kata jelas ini artikulasi atau pengucapan yang tepat. Selanjutnya tersampaikan misi atau pesan dari dialog yang diucapkan. Yang terakhir adalah tidak monoton. Selanjutnya itu artikulasi. Yang dimaksud dengan artikulasi pada teater adalah pengucapan kata melalui mulut agar terdengar dengan baik dan benar serta jelas, sehingga telinga pendengar atau penonton dapat mengerti pada kata-kata yang diucapkan. Selanjutnya itu gestikulasi. Nah, gestikulasi atau adalah satu cara untuk memenggal kata dalam memberi tekanan pada kata-kata kalimat pada sebuah dialog. Nah, selanjutnya itu ada intonasi. Intonasi adalah tekanan-tekanan yang diberikan pada kata, bagian kata, atau dialog. Dalam tekanan intonasi terdapat 3 macam, yaitu tekanan dinamik atau keras lemah. Contohnya itu saya membeli pensil ini. Nah, dari kata saya, bukan orang lain. Selanjutnya itu contoh kedua, saya membeli pensil ini. Membeli berarti bukan menjual. Selanjutnya itu saya membeli pensil ini. Pensil bukan buku tulis atau tekanan nada tinggi. Cobalah mengucapkan kalimat atau dialog dengan memakai nada atau aksen, membaca atau mengucapkan dialog dengan suara yang naik turun dan berubah-ubah. Jadi yang dimaksud dengan tekanan nada ialah tekanan tentang tinggi rendahnya suatu kata. Tekanan tempo adalah memperlambat atau mempercepat pengucapan. Tekanan ini sering dipergunakan untuk lebih mempertegas apa yang kita maksudkan. Untuk latihannya, cobalah membaca naskah dengan tempo yang berbeda-beda, lambat atau cepat, silih berganti. Nah, sesudah intonasi ada warna suara. Hampir setiap orang memiliki warna suara yang berbeda-beda. Demikian pula usia sangat mempengaruhi warna suara. Misalnya saja seorang kakek akan berbeda warna suaranya dengan seorang anak muda. Seorang ibu akan berbeda suaranya dengan anak gadisnya. Apalagi antara anak laki-laki dan perempuan akan sangat jelas perbedaan warna suaranya. Jadi jelaslah bahwa untuk membawakan suatu dialog dengan baik, maka selain harus memperhatikan artikulasi, gestikulasi, dan intonasi, harus memperhatikan juga warna suara. Nah, demikianlah penjelasan tentang olah vokal dalam penerapan dramaturgi. Tahap selanjutnya adalah praktik bagaimana dialog atau pengucapan itu dilakukan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.